Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat bertemu di renungan harian Immanuel Santo Yakobus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berada dalam masa Pekan Suci setelah sebelumnya kemarin kita mengawali dengan perayaan Minggu Palma. Dua bacaan yang kita renungkan pada hari ini, yaitu dalam bacaan pertama dalam kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai dengan 7, dan Injilnya diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Tema renungan pada hari ini, tindakan kasih melampaui segalanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan bahwa dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11, Yesus diundang dalam sebuah perjamuan di rumah Lazarus, orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Di sana hadir Marta, Maria, dan juga para rasul. Dikatakan dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11, bagaimana Maria itu mengambil setengah kati minyak narwastu murni, lalu kemudian mengusapkan pada kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot tampil dan mengatakan kepada Yesus, mengapa minyak yang mahal itu tidak dijual saja seharga 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Yesus menegur Yudas Iskariot karena Yesus tahu bahwa yang ada dalam pikiran Yudas Iskariot tidak sama dengan apa yang muncul dari mulutnya. Kepedulian kepada orang kecil, orang miskin sebenarnya hanya tameng atau alasan belaka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus membenarkan tindakan Maria. Karena Maria mampu menunjukkan tindakan kasih yang melampaui segalanya. Dia mampu merendahkan dirinya, mengusap kaki Yesus dengan minyak yang mahal, lalu kemudian menyekanya dengan rambutnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat dari harga yang dikatakan oleh Yudas Iskariot tentang minyak narwastu tadi, 300 dinar, itu adalah harga yang cukup mahal. Kalau kita baca dalam Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 2, di sana dikatakan bagaimana seorang tuan rumah ketika pagi-pagi benar dia keluar rumah lalu kemudian mencari para pekerja untuk di kebun anggurnya. Dan akhirnya dikatakan bahwa ia sepakat dengan para pekerja untuk mampu membayar mereka sehari dengan seharga 1 dinar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, harga minyak narwastu yang diberikan oleh Maria untuk menyeka kaki Yesus artinya seharga 300 dinar, 300 hari upah bagi seorang pekerja harian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tindakan Maria adalah tindakan yang mampu menunjukkan kasih yang melampaui segalanya. Ia tidak perhitungkan lagi harga. Ia juga tidak memperhitungkan harga dirinya. Bagi dia adalah mencintai dan mengasihi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita berada dalam situasi yang sulit, situasi yang memprihatinkan. Kondisi bangsa dan negara kita, terutama masyarakat di sekitar kita, karena terjangkitnya virus corona ini. Banyak hal yang mulai terdampak. Dari sisi ekonomi, kelihatan bagaimana orang-orang mulai berjuang untuk hidup. Bukan hanya untuk hidup esok, tapi untuk hidup hari ini, kebutuhan hidup harian mereka. Tapi sebagai orang beriman, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam nubuat Yesaya dikatakan, aku Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku Tuhan telah memegang tanganmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil oleh Tuhan dalam situasi yang sulit ini untuk maksud penyelamatan. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita telah dipegang oleh Tuhan untuk sekali lagi mampu berbuat baik kepada sesama. Tindakan kasih sangat dibutuhkan dalam kehidupan, terutama dalam situasi seperti ini. Mungkin kita berpikir, aduh, bagaimana saya mampu untuk melakukan banyak hal? Bagaimana saya mampu untuk berbuat sesuatu bagi orang lain? Karena ekonomiku juga sulit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita juga punya satu pengalaman dalam kitab suci. Bagaimana dikatakan para murid ketika berhadapan dengan 5.000 orang yang mendengarkan Yesus.
Hari sudah mulai malam di tempat yang sunyi. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, suruhlah mereka pulang, supaya mereka bisa membeli makanan di kampung-kampung di sekitar sini. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Para murid berkata, bagaimana mungkin kami bisa membeli roti dengan uang seharga 200 dinar yang ada pada kami? Mungkin kita seperti para murid dan juga mengatakan ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, masyarakat di sekitar kita, bagaimana mungkin saya bisa membantu mereka? Usahaku, bisnisku juga mengalami kesulitan, tidak ada profit, tidak ada keuntungan. Bagaimana saya bisa memberi kepada yang lain? Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dikatakan dalam Injil Markus bab 6. Akhirnya terjadi mukjizat yang luar biasa. Allah sendiri yang menyempurnakan segala kekurangan yang ada pada kita. Mudah-mudahan ketika kita mampu dengan kekurangan yang ada pada kita mampu memberi, maka akan terjadi mukjizat yang luar biasa. Belajar dari Maria yang mencintai dan mengasihi Yesus. Dan kita juga dipanggil untuk mengasihi dan mencintai Yesus seperti Maria. Kalau kita mau bertanya, di mana Yesus dalam kehidupan saat ini? Belajarlah dari Injil Matius bab 5 tentang penghakiman terakhir. Yesus mengatakan, ketika engkau memberi pakaian, ketika engkau berkunjung ke penjara, ketika engkau memberi aku makan, ketika engkau memberi aku minum, aku hadir dalam diri dan wajah saudara-saudaramu yang menderita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita membangun kasih, terutama dengan saudara-saudari kita yang menderita. Semoga Tuhan membantu dan menguatkan kita untuk menjadi sarana-sarana kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam situasi yang sulit saat ini. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami merasa bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi dan mencintai kami. Tuhan, saat ini kami berada dalam situasi yang sulit, situasi yang mencemaskan karena virus corona ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak akan mampu dikalahkan oleh virus corona ini. Kasih-Mu tetap melingkupi dan melindungi kami. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi sarana kasih-Mu. Bantulah kami untuk seperti Maria yang mampu melakukan tindakan kasih yang luar biasa, mengalahkan ego dalam dirinya. Seperti kami juga harus mampu mengalahkan ego dalam diri kami untuk mampu menjumpai sesama kami yang menderita, memberikan kasih yang luar biasa yang daripadamu kepada sesama kami. Tuhan, tuntun dan bantulah kami selalu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya Romo Matius Batubara OFM. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan renungan harian Immanuel, Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu
Kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku.